Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama saya Muhafiz Rizky Habibullah dengan NIM 23111515 dari kelas F04. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas minggu kedua dari mata kuliah OAT dengan dosen mengaku yaitu Pak Yodi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa soal yang diberikan oleh Pak Yodi dalam Classroom. Ini merupakan beberapa soal. Ada 4 soal. Yang pertama saya jelaskan mengenai soal pertama. Soal pertama mengenai pernyataan yaitu apa fungsi utama dari CPU dalam sistem komputer. CPU atau Central Processing Unit sering disebut sebagai otak dari sebuah komputer. Fungsinya sangat krusial dalam menjalankan berbagai macam tugas dan perintah. Secara garis besar, CPU memiliki beberapa fungsi utama. Dalam fungsi utama CPU ini terdapat fungsi utama, yaitu yang pertama mengambil dan mengeksekusi instruksi, yang kedua melakukan operasi matematika dan logika, yang ketiga mengontrol aliran data, dan keempat mengelola sumber daya. Yang pertama mengambil dan mengeksekusi instruksi. CPU akan mengambil instruksi-instruksi dari memori komputer. Instruksi ini bisa berupa perintah untuk melakukan perhitungan, mengelola, atau mengendalikan perangkat kelas lainnya. Setelah mengambil instruksi, CPU akan menganalisis dan menjalankannya. Yang kedua, melakukan operasi aritmatik dan logika. CPU juga mampu untuk melakukan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan CPU juga dapat melakukan operasi logika seperti perbandingan dan keputusan. Yang ketiga, mengontrol aliran data. CPU juga dapat mengontrol mengalir data dari mana data tersebut akan dipindahkan dari komponen satu ke komponen yang lainnya. Yang keempat yaitu mengelola sumber daya. CPU juga bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya seperti memori, perangkat I/O, dan perangkat kelas lainnya. Soal yang kedua yaitu jelaskan dua fase utama dalam siklus pelaksanaan. Sebelumnya saya menjelaskan mengenai siklus pelaksanaan terlebih dahulu. Apa itu siklus pelaksanaan instruksi? Yaitu adalah serangkaian langkah yang dilakukan oleh CPU untuk menjalankan sebuah instruksi. Proses ini berulang terus-menerus untuk menjalankan seluruh program yang ada dalam memori komputer. Dan yang kedua saya akan menjelaskan mengenai dua fase utama dalam siklus pelaksanaan instruksi. Siklus yang pertama yaitu fase fetch atau pengambilan. Fase fetch ini bertujuan untuk mengambil instruksi dari memori utama dan menempatkannya ke dalam unit pengontrol CPU. Langkah-langkah pengambilan ini yaitu ada program counter atau PC. Register PC berisi alamat memori dari instruksi yang akan diambil selanjutnya. Yang kedua, memori. CPU membaca instruksi dari alamat memori yang ditujukan oleh PC. Yang ketiga, instruction register atau IR. Instruksi yang telah diambil kemudian disimpan dalam register IR. Yang keempat adalah increment PC. Nilai PC dinaikkan untuk menunjuk ke instruksi berikutnya. Fase yang kedua itu fase execute atau pelaksanaan. Dalam fase execute ini bertujuan untuk menerjemahkan dan menjalankan instruksi-instruksi yang diambil. Untuk langkah-langkah dalam pelaksanaannya yaitu pertama adalah decoding. Decoding merupakan instruksi yang dimana IR diterjemahkan menjadi serangkaian sinyal kontrol yang dapat dikendalikan unit lain dalam CPU. Yang kedua yaitu fetching operand. Jika instruksi memerlukan data atau operand, maka data tersebut akan diambil dari memori atau register. Yang ketiga yaitu eksekusi. Instruksi dilaksanakan sesuai dengan jenis instruksi yang ada. Contohnya, jika instruksi adalah penjumlahan, maka ALU akan melakukan penjumlahan terhadap dua buah operand atau data. Dan yang keempat itu adalah menyimpan hasil. Hasil dari eksekusi instruksi akan disimpan kembali ke dalam memori atau register. Soal yang ketiga yaitu apa itu interrupt dan bagaimana mekanisme kerjanya. Saya akan menjelaskan mengenai interrupt terlebih dahulu. Interrupt itu sendiri adalah suatu mekanisme yang menyebabkan CPU dapat menghentikan sementara
proses yang sedang berjalan untuk menangani suatu kejadian atau permintaan yang mendesak. Kejadian ini berasal dari hardware maupun software. Yang kedua, mekanisme kerja interrupt. Ini akan menjelaskan yang dari mekanisme kerja interrupt tadi. Mekanisme kerja interrupt terbagi menjadi 4 proses. Yang pertama yaitu pembangkit interrupt. Dalam pembangkit interrupt terdapat hardware dan software. Dalam hardware, perangkat ini seperti keyboard, mouse, dan hard disk dapat mengirimkan sinyal interrupt ketika terjadi sesuatu, misalnya tombol ditekan dan data siap. Dalam software, eh, program ini dapat sengaja dihasilkan untuk meminta layanan sistem operasi seperti sistem call. Nomor dua itu penggantian proses. Saat CPU menerima interrupt, maka dia menghentikan proses yang sedang berjalan. Status proses tersebut misalnya register alamat instruksi berikutnya ke dalam sebuah tumpukan atau stack. Yang ketiga itu penanganan interrupt. CPU akan mencari alamat interrupt atau nyari alamat interrupt dari ASR yang sesuai dengan jenis interrupt yang terjadi. ASR adalah sebuah program kecil yang berisi kode untuk menangani kejadian yang menyebabkan interrupt. Dan CPU juga akan melompat ke alamat ASR dan menjalankan program di dalamnya. ASR akan melakukan tindakan yang diperlukan untuk memproses kejadian yang menyebabkan interrupt, seperti membaca data dari perangkat input. Untuk yang keempat yaitu kembali ke proses sebelumnya. Setelah ISR selesai, CPU akan memulihkan status proses yang sebelumnya terhenti menjadi tersimpan dalam tumpukan. Setelah sebelumnya terhenti, akan dilanjutkan dari titik mana dia berhenti. Soalan keempat yaitu mengenai bus dalam sistem interkoneksi dan fungsinya. Jenis bus tersebut ada 3, yaitu bus data, bus alamat, dan bus kontrol. Bus data memiliki fungsi yaitu mentransmisikan data aktual antara komponen sistem. Data yang ditransmisikan bisa berupa instruksi ke hasil perhitungan. Contoh dari bus data adalah ketika CPU ingin membaca data dari memori, data tersebut akan ditransmisikan melalui bus data. Yang kedua ada bus alamat. Alamat ini memiliki fungsi yaitu menentukan alokasi data yang akan diakses. Setiap lokasi dalam memori memiliki alamat yang unik. Contohnya ketika CPU ingin membaca data dari lokasi tertentu di memori, alamat lokasi tersebut akan dikirimkan melalui bus alamat. Yang ketiga itu bus control. Bus control sendiri memiliki fungsi yaitu mengontrol operasi bus dan sinkronisasi antara komponen sistem. Sinyal kontrol yang dikirimkan melalui bus ini menentukan jenis operasi yang akan dilakukan seperti baca, tulis, dan transfer data. Contoh dalam bus control itu sinyal read dan write adalah contoh sinyal kontrol yang umum digunakan. Sinyal baca akan menginstruksikan komponen lain untuk mengirimkan data ke CPU, sedangkan sinyal write akan menginstruksikan CPU untuk mengirimkan data ke komponen lain. Itu merupakan penjelasan dari 4 soal yang diberikan oleh Pak Yudi pada mata kuliah OAK. Yang cukup sekian penjelasan dari saya. Saya maaf dari segala undur diri. Terima kasih telah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.